Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Ernst Meokbun, SE, MKes. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar serta pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa kami di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu sehingga di pagi hari ini Engkau membangunkan kami dalam tubuh jiwa yang sehat. Kami berada di dalam pagi yang indah Tuhan, dan pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu yang menjadi dasar dalam perjalanan hidup kami di hari ini, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti apa kata firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Ampuni kami dari salah dan dosa kami agar tidak menghalangi firman Tuhan untuk kami menerima dan terapkan itu di dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan warga Kristen dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini, hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, sesuai mesbah keluarga GKI di Tanah Papua, terpilih dari Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 5 dan ayat 6 dengan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia mereka yang mendengar, memelihara, dan mau untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas, saya ingin mengajak kita bersekutu bersama Tuhan dengan memberikan waktu baginya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Judul dari renungan firman Tuhan yang terpilih dari ayat 5 dan 6 yang telah kita baca dan dengar, saya berikan judul yaitu Kesatuan dalam Keragaman Pelayanan. Saya ulangi judul renungan firman Tuhan yaitu Kesatuan dalam Keragaman Pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bergereja, kita sering melihat beragam karunia, pelayanan, dan cara kerja yang dilakukan oleh umat Tuhan. Namun, di balik semua perbedaan itu, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang satu hal penting. Semua itu berasal dari Tuhan yang satu dan Allah yang sama. Hari ini kita merenungkan 1 Korintus pasal 12 ayat 5-6. Untuk memahami bahwa kesatuan bukan berarti keseragaman, melainkan keragaman yang disatukan dalam Kristus. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam pembacaan firman di pagi ini, saya ingin menguraikan 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, pelayanan-pelayanan tetapi satu Tuhan.
Kita dapat lihat pada ayatnya yang kelima dari bacaan kita tadi. Rasul Paulus menggunakan kata pelayanan dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh Kristus ada banyak bentuk dan cara pelayanan. Ada yang melayani sebagai pengkhotbah, pengajar, pendoa syafaat, pemusik, usher, teknisi, penginjil, dan lainnya. Namun semuanya tunduk dan diarahkan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dari ayat ini kita belajar untuk tidak boleh membanding-bandingkan atau menganggap pelayanan tertentu lebih mulia dari yang lain. Tuhan yang sama mengutus dan menggunakan setiap kita sesuai kapasitas dan panggilannya. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari, pendengar dan pemirsa setia siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, macam-macam perbuatan ajaib tetapi satu Allah. Lihat dalam ayat yang ke-6. Perbuatan ajaib di sini bukan hanya mujizat seperti penyembuhan, tetapi segala pekerjaan ilahi dalam dan melalui umatnya. Ada yang diberi kemampuan untuk menyembuhkan, ada yang diberi hikmat dalam pengambilan keputusan. Ada yang dipakai untuk membangun iman jemaat melalui kasih dan ketekunan. Namun, semua berasal dari satu Allah yang sama, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian ayat ini mengajarkan kita, setiap keberhasilan dalam pelayanan bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Allah yang bekerja di dalamnya. Ini menanamkan sikap rendah hati dan ketergantungan penuh pada kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus. Setiap keberhasilan dalam pelayanan bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Allah yang bekerja dalamnya. Ketiga, kesatuan dalam keragaman adalah cara ciri tubuh Kristus. Jika kita baca keseluruhan pasal 12, Paulus menggunakan ilustrasi tubuh untuk menggambarkan gereja. Tubuh Kristus memiliki banyak anggota. Setiap anggota punya fungsi yang berbeda. Tetapi semuanya bekerja untuk satu tujuan. Memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Dengan demikian kita diajar untuk jangan iri dengan karunia orang lain. Jangan merasa rendah diri bila pelayanan kita tidak terlihat. Lakukan bagian kita dengan setia karena Tuhan yang memberikan dan memakainya. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita sadari bahwa pelayanan kita berbeda, tetapi Tuhannya satu. Karunia kita beragam, tetapi sumber kuasanya satu. Allah. Tugas kita adalah setia melayani, bukan membandingkan. Dengan demikian, perlu untuk kita bertanya kepada diri kita. Apakah karunia dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu? Sudahkah engkau menjalankannya dengan setia, tanpa membandingkan dengan orang lain? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan yang bekerja melalui dirimu, sekecil apapun pelayananmu, Tuhan ingin kita berikan jawaban kepadanya melalui perbuatan kita dan pelayanan kita kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu, Bapa kami di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal, atas firman kebenaran-Mu yang telah kami dengar bersama di pagi hari ini.
Kiranya firman kebenaran yang telah kami dengar ini tidak berlalu dari pendengaran kami, tetapi tertanam di dalam loh hati kami, dan kami jadikan sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami di hari ini dalam melangkah dan melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa kami di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kesukaan hati yang sungguh bagi jemaat Tuhan yang telah mendengarnya. Memberikan kekuatan iman, menambah pertumbuhan iman bagi warga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Ebenezer Timika. Sehingga mereka kuat dan mampu melakukan segala aktivitas mereka di hari ini. Baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, karyawan di perusahaan swasta, petani, nelayan, pedagang, dan semua para tukang ojek ataupun orang-orang yang berdagang di pasar. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan firman-Mu yang kudus, supaya mereka boleh melakukan kegiatan aktivitas mereka di hari ini di bawah tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat Ebenezer yang terus berada di dalam jemaat ini. Tuhan, Engkau memberkati supaya menjadi sarana di mana firman kebenaran-Mu terus disiarkan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi hamba-Mu yang dengan senantiasa sukarela setia untuk menyediakan siaran ini bagi kami setiap hari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, Penatua Kadung, dalam kehidupannya setiap hari, supaya ia menjadi sarana di mana firman kebenaran-Mu terus dikumandangkan bagi jemaat Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan warga jemaat Tuhan. Bapa di sorga, berkati istri dan anak-anak yang terus menopang hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab yang besar ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, berikan hamba-Mu sehat, kuat senantiasa, jauhkan daripada segala hal yang tidak berkenan. Berikan umur panjang baginya, ketabahan dan kesabaran, kesetiaan menjadi bagian bagi hamba Tuhan. Berdoa bagi kami sekalian, mulai dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan, para hamba-hamba-Mu Penatua dan Syammas yang ada di dalam jemaat ini. Berkati dalam tugas dan pelayanan kami, berikan kami ketabahan, kesabaran, kesetiaan, di dalam melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Berkati keluarga-keluarga kami yang terus menopang. Berkati kedua hamba-Mu di dalam jemaat ini, Ibu Pendeta Diana Yultu, Sarjana Teologi MI sebagai ketua jemaat. Berkati secara khusus di dalam tugas dan pelayanan tanggung jawabnya, tetapi juga berkati suami dan anak-anak yang terus menopang. Berkati pula hamba-Mu Pendeta Marta Korwa SSI dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan dua di tengah-tengah jemaat ini. Beri sehat kuat senantiasa dalam pelayanannya, berkati suami dan anak-anak untuk terus menopang hamba-Mu ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi semua warga jemaat dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan, rumah atau keluarga pertama sampai keluarga terakhir di jemaat Ebenezer, memberkati dan menyertai semua di dalam tugas dan tanggung jawab kehidupan keluarga, semua pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang naik kepadamu, yang Kau menjawab Tuhan, supaya di dalam kehidupan mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan yang sakit. Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan hadir menjawab pergumulan mereka. Yang ada di rumah sakit, Tuhan kunjungi mereka. Bapa di sorga, sembuhkan dan kembalikan ke tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Segala yang bernafas memuji Tuhan, serta kami mohon ampun dari segala salah dan dosa-dosa kami, agar tidak menghalangi berkat Tuhan bagi umat-Mu di sepanjang hari yang baru ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan bersyafaat kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.